Beribadah kepada Allah Azza wa Jal, selalu berharap sebanyak apapun dosa kita, Allah akan ampunin. Tapi jangan lupa kita takut juga sama Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku adalah Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang. Sampaikan kepada mereka. Tapi ayatnya nggak cuma di sini, ada lanjutannya. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya siksaku siksa yang sangat pedih. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena berapa dosa? Satu dosa. Maka jangan meremehkan dosa. Sebagaimana kita juga terus berharap. Lalu Allah mengatakan fa'ammal insan, bicara manusia nih kita. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Nih manusia kalau dikasih ujian, ujiannya kenikmatan. Orang kalau dikasih nikmat jarang bilang ujian. Tapi kalau dikasih sakit, sedang diuji Pak Ustaz. Kalau lagi banyak duitnya, alhamdulillah Ustaz. Dikasih nikmat, sedang diuji. Allah mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu. Kalau diuji sama Rabbnya, dikasih cobaan sama Rabbnya. Fa'akramahu wa na'amahu. Dikasih kemuliaan, kehormatan. Dihargain oleh manusia. Punya jabatan. Dikasih nikmat, kasih harta sama Allah. Apa kata dia? Rabbi akraman. Oh, Tuhanku memuliakan aku, kata mereka. Itu manusia mengatakan itu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau dikasih ujian, rizkinya disempitkan, usahanya nggak lancar, mungkin dia bangkrut. Apa kata dia? Tuhanku menghinakanku. Akhirnya manusia beranggapan harta dan jabatan tanda kemuliaan Allah, kemiskinan tanda kehinaan dari Allah. Lah, nggak seperti itu ukurannya. Nabi Muhammad kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya miskin. Kaya miskin. Dunianya miskin, akhirannya kaya. Nah, kaya miskin. Jadi perjalanan hidup Nabi SAW tidak lepas dari kaya miskin. Beliau yatim. Allah mengatakan wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapatimu miskin, nggak punya apa-apa, perlu bantuan orang, Allah yang nyukupin engkau. Jadi perjalanan hidup Nabi seperti itu. Beliau miskin, terus Allah yang mencukupinya. Beliau pernah miskin lagi ketika beliau sampai kota Madinah. Beliau bangun rumah. Bangun rumah jemaah. Kita kalau bangun rumah kira-kira ingin yang paling indah. Makanya banyak orang pindah dari satu rumah, rumah selanjutnya, rumah lagi. Kenapa? Ya karena hartanya bertambah, rumahnya tambah lah Ustaz. Nabi SAW bangun rumah ketika hijrah. Luas rumahnya kira-kira 5 kali 5 meter. Sampai mati di rumah itu juga. Mungkin kita sudah mengalami pindah berapa rumah. Pindah berapa rumah Bang? Masya Allah. Berapa rumah kira-kira sudah pindah? Oh udah lupa sampai jam. Nggak tahu sudah jam. Udah berapa? Nah Rasul SAW Masya Allah tetap di satu rumah sampai meninggal dunia SAW. Beliau, ya Ustaz mungkin nggak punya uang untuk renovasi Ustaz. Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriah, setelah menaklukkan Khaybar, beliau pulang bawa harta, beliau punya uang pada waktu itu. Yang beliau renovasi masjid. Rumahnya tetap. Yang direnovasi rumahnya Allah Azza wa Jalla. Coba kita berpikir.
Yang perlu besar rumahnya Allah, semakin banyak jamaahnya. Antum tetap, kecuali antum renovasi Ustaz. Dulu waktu bikin rumah ini anak 3 Ustaz, sekarang 13. Renovasi pantas karena ada sebabnya. Ini rumah tambah besar, anggotanya tambah habis. Orang itu kadang-kadang anak lihat sudah tambah besar rumahnya, anak kemana? Alhamdulillah Ustaz, udah lepas semuanya Ustaz. Jadi di rumah ini berdua aja, Masya Allah. Makanya bikin anak yang Masya Allah. Paling tidak pulang dari sini barokah lah. Semua tambah 1 anak lagi. Masya Allah. Bapak-bapak siap? Nggak bisa produk ya mana sih? Udah. Oh, nggak bisa produksi ya, Ustadz Muhammad nanti yang jawab. Kalau nggak bisa produksi itu Ustadz Muhammad yang jawab nanti. Nah, Nabi SAW pernah punya harta banyak, iya, tapi rumahnya tetap. Masya Allah. Kenapa? Karena ada hal lain yang penting untuk direnovasi, untuk diperbaiki. Nabi ketika miskin, beliau berkorban, ya 1 ekor kambing, 2 ekor kambing pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW membawa 100 ekor onta untuk dikorbankan ke Mekah. Jadi bapak-bapak hartanya bertambah, kurbannya tetap kambing, alhamdulillah. Terus sapi tetap 1 dari dulu. Iya Ustaz, kan kita sudah korban. Allah itu tidak nerima dagingnya atau darahnya, tapi takwa. Oh, Masya Allah. Kalau suruh 6 lah. Tambah pinter-pinter manusianya nih jamaah. Gara-gara ngaji tambah. Nah, kita coba pertama. Rasul SAW nggak kaya. Beliau mengatakan, Laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Walakinnal ghina, ghina nafs. Tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Gimana kekayaan jiwa? 1 cukup. Kata Nabi SAW tentang kekayaan jiwa ini, Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Puaslah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya di dunia. 1. Kepuasan dengan apa yang Allah berikan. Orang punya handphone kalau nggak puas-puas jamaah, dia akan selalu melirik handphone temannya. Insya Allah, ganti handphone lagi antum ya. Insya Allah. Mulai dalam hati kapan ganti ya, Insya Allah. Karena cuma mau gaya aja, coba puas ya, Masya Allah. Tapi bukan berarti puas itu mobil kita tetap mobil yang kuno ya. Mobilnya tetap ya rusak-rusakan, tidak. Allah itu suka melihat nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Allah kasih nikmat kepada antum, ya gantilah baju, masa robek-robek terus. Motornya udah jelek, ya gantilah. Karena pernah suatu hari Nabi SAW melihat seorang sahabat yang penampilannya penampilan orang miskin. Jangan. Ditanya sama Nabi SAW, Mada tamliku minal mal? Engkau punya harta apa yang kau milikin harta? Wah, aku punya onta sekian, punya kambing sekian loh. Tapi penampilannya kok kayak gini, kata Nabi SAW. Innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'matan an yuriyaha atau an yaraha ala ar-rajul hadha. Atau kama qala Nabi SAW. Allah kalau kasih nikmat itu, Allah suka nikmat itu nampak di diri orang itu. Kelihatan ini orang berada gitu loh, orang punya. Jadi sekali lagi ternyata harta itu bukan ukuran orang itu mulia atau orang itu hina. Tapi di negeri kita kalau orang nggak punya biasanya kurang diberikan. Bahkan rame di Indonesia itu sekarang menilai orang dari penampilannya. Yang pertama dilihat sepatunya. Insya Allah. Berapa nih sepatu? Berapa sepatu? Oh nggak pakai sepatu. Nah, sepatu lihat sepatu ya 5 juta umpamanya. Apalagi yang dilihat? Tas, emak tasnya. Jadi wallahu alam jamaah. Anak kadang-kala melihat ya anak mudah-mudahan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Melihat kadang-kala orang beli tas mahal
Kenapa ya? Ada yang berangkat ke toko tas, kata dia, Ustaz. Ana masuk ke toko tas itu, Ustaz. Orangnya mengeluarkan barangnya pakai kos tangan, Ustaz. Seret, kata dia. Pelan-pelan dia buka. Loh, kalau harus pakai kos tangan, ada apa dibeli gitu loh. Nanti dibeli kan nggak pakai kos tangan lagi yang bawa gitu kan. Pakai kos tangan, nanti disediakan ini dari kulit buaya. Buayanya itu dipelihara selama berapa ini. Dikasih makan ini. Subhanallah. Hah? Buaya darat. Nah, melihat tasnya, dihitung, oh tasnya ya 9,5 M. Oh, nggak ada lah jamaah ya. 950 juta. Jamnya dilihat. Jam, berapa jam? 2 M jamnya. Allahu Akbar. Jamnya 2 M. Topi berapa, Bang? Ala kulli hal, banyak orang di Indonesia udah mulai rame itu. Jadi orang ini berjalan dihargain. Oh, nilainya 2M orang ini. Subhanallah. Tuh orang nilainya 2M dibunuh gara-gara 20.000. Ada kita lihat pembunuhan gara-gara uang 20.000. Wallahi jamaah. Maka ingat, kemuliaan itu bukan di harta. Terus di mana kemuliaan? Kita semua diciptakan sama. Kita diciptakan dari tanah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu musim hujan kadang-kala lewat jalan yang becek, kita nggak kepingin ada lumpur di kaki kita. Kita nggak suka ada lumpur di sepatu kita. Kadang-kala kita lepas tuh yang namanya lumpur tanah itu. Padahal dari itu kita diciptakan. Engkau kok jadi nggak mau sama tanah sih? Engkau tercipta dari tanah. Terus siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berangkat bareng-bareng. Kita naik pesawat insya Allah bareng-bareng. Kita sholat di masjid masya Allah berjamaah. Kemarin kita ke Masjidil Aqsa bareng-bareng. Tapi apakah kita semua sama di mata Allah Azza wa Jalla? Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan jamaah. Semoga kita pulang dari sini berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan. Bukan berlomba-lomba mencari harta. Emangnya nggak boleh, Ustaz? Boleh. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Tapi al-baqiyat as-salihat, yang abadi, yang soleh, ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, itu lebih baik, lebih kekal dan lebih bisa diharapkan daripada harta. Nanti pada hari kiamat nggak ada yang bawa harta. Dinar nih, mungkin sebagian masih punya dolar, sebagian masih punya dinar. Nanti pada hari kiamat, yauma la yanfa'u mal wala banun. Harta nggak berguna, anak laki-laki nggak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, yang datang jumpa Allah dengan hati yang selamat. Maka selamatkan hati kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.